Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer untuk kita semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Salam ternak pokoknya semuanya. Rekan-rekanku kali ini di kesempatan yang berbahagia ini ya, bahagia tentunya mungkin ya yang barusan jual-jual DOQ, yang barusan jual telur, yang barusan ya dapat duit lah, tentunya itu yang sangat-sangat bahagia sekali. Ya, salam sukses selalu buatnya rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara. Kali ini ada yang menanyakan, suruh menjelaskan melewati video. Sebenarnya ya banyak juga sih yang tanya permasalahan ini. Cuman ya kembali ke awal, maksud saya itu di-subscribe lah videonya ini. Jadi aktifkan tombol lonceng agar supaya tidak selalu ketinggalan notifikasinya. Setiap kali yang saya upload itu mungkin walaupun ya dibuka hanya depannya saja sih nggak masalah ya. Agar supaya yang saya review itu jangan diulang-diulang terus gitu loh. Kalaupun di subscribe kan nanti di setiap harinya kan ada informasi tentang review dari saya atau tentang informasi masalah ya ternak tentunya kan gitu. Jadi kita kembali ke pokok permasalahan kawan-kawan. Jadi di sini ini saya ada di Uki umur sekitar 7 hari. Kok 7 hari? Hampir 8 hari ya. 9 hari. Ini adalah umur 9 hari lebih sih sebenarnya. Umur 9 hari itu seperti apa, Pak? Nah, ini ada seperti ini. Ini adalah jenisnya antum kawan. Ini yang modelnya seperti ini. Antum ada, kemudian hitam ada, nah kan cantik dia. Ini bulu-bulunya sudah mulai mau nutup. Jadi pertanyaan kawan, ya terima kasih yang sudah menanyakan dan juga terima kasih yang mungkin masih malu-malu mau komentar. Jadi di sini pertanyaannya, Pak, apakah DOQ puyuh itu harus divaksin? Nah, di sini mungkin saya mohon maaf, mohon izin sambil santai ya. Dari tadi tegak terus. Allahu Akbar. Kalau untuk DOQ, Pak, apakah itu harus divaksin? Sebenarnya kalau kita berbicara masalah harus atau tidaknya, yaitu berarti kita berbicara wajib. Wajib itu harus dilaksanakan kan gitu. Ya, kalau untuk wajib-wajib yang benar-benar harus itu ya enggak juga sih. Ada juga kawan yang enggak divaksin juga ya enggak masalah juga. Ada juga yang divaksin ya bermasalah juga. Ya intinya ya tetap perawatan kita masing-masing gitu loh. Kita perawatan, jadi ya hari-hari kita rawat, terus kemudian ya pemberian pakan, minum itu yang harusnya yang kita berikan itu yang seperti apa. Nah itu memang ya kita ada keseharusan, ada apa ya, ada perhatian secara detail, perawatan secara detail ke ternak kita. Ya sebenarnya bukan di puyuh saja. Untuk ternak-ternak yang lain ya semuanya perlu perawatan secara detail kan gitu. Jadi kembali ke pokok permasalahan, di sini perlukah DOQ itu divaksin? Kalau menurut saya pribadi, pendapat saya pribadi, ya itu perlu. Itu perlu. Terus kemudian vaksinnya menggunakan apa, Pak? Macam-macam sih sebenarnya. Perlukah itu, haruskah divaksin? Perlukah, haruskah? Nah itu. Ya kalau saya sih beranggapan ya itu ya harus. Kalau bisa ya harus gitu kan. Cara vaksinnya seperti apa, Pak? Ada itu di video saya, itu ada itu sebenarnya. Itu makanya kembali ke awal tadi. Nah ini kemarin fermentasi ya, pakan ini pakan jadi saya fermentasi untuk pakan DOQ. Nah kembali ke keseharusan tadi. Sebenarnya ada cara-cara vaksin, itu ada di video-video saya, itu ada. Silahkan saja subscribe, dicari gitu. Pak, vaksin itu menggunakan apa? Macam-macam. Ada yang pakai Endela Sota, ada yang pakai jenis-jenis vaksin, itu ada juga.
Cuman kalau saya itu ada juga yang tetes di mata, ada juga yang tetes ketika dia baru menetas itu ya umur-umur sehari, pindah ke box divaksin itu ada juga yang seperti itu. Banyak sih rekan-rekan yang cara-cara vaksinasi untuk puyuh itu banyak. Dan juga resep-resepnya banyak. Tetapi kalau saya ya maunya sih ngambil simpel ya. Kalau saya itu ya saya pribadi beranggapan ini adalah simpel. Jadi simpelnya begini. Saya menggunakan vaksin itu ya ini. Seringkali ini. Ini sebenarnya pembasmi kuman. Pembasmi kuman. Ini untuk gimana ya? Kita semprotkan ke burungnya juga ya nggak apa-apa, kena air minum nggak apa-apa, kena dipakannya juga nggak apa-apa. Apa ini Pak? Antisep ini. Ya, ini adalah antisep. Ini. Ini kalau nggak salah harganya berapa sekarang ya? 20-an apa ya? Sekitar itulah. Nah, kemudian dosisnya pun ya ada di situ. Ini isinya bersih berapa nih? 60 mililiter. Sedikit saja ini. 60 ya. Jadi kalau untuk masalah dosis saya seringkali kalau ini ya sedikit saja. Menggunakan tabung yang seperti ini, tempat pakan yang seperti ini, dosisnya itu seberapa Pak? Ini kalau nggak salah setengah liter apa ya itu ya, atau 1 liter itu kalau nggak salah itu isinya itu. Jadi apakah satu tutup Pak? Enggak, saya malah setengah dari setutup ini kok, sedikit kok, dosisnya sedikit, jangan terlalu banyak. Dosisnya setengah lah, setengah dari tutup ini bisa juga. Jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak ya kita repot. Nah itu dilakukan kapan Pak? Nah ini. Kalau saya biasanya saya lakukan itu di umur-umur mungkin sekitar 8 harian ya. Ini berkemungkinan di umur-umur 8 harian biasanya saya praktekkan di situ. Nah, kemudian mungkin timbul pertanyaan. Apakah dicampur makanan, apakah dicampur dengan diteteskan saja atau seperti apa? Ya kalau puyuh di umur sudah sekitar 7 hari, 8 hari atau 10 hari, 12 hari pun ya bisa sebenarnya. Itu nggak usah dicampur makan, nggak usah diteteskan. Kalau saya campur dengan air minum itu tadi gitu. Nah, begitu air minum itu saya tarik, kemudian saya kasih makan seperti ini, ya, saya kasih pakan seperti ini, maka dia akan makan. Tapi air minumnya kita tarik dulu. Air minumnya kita tarik dulu, jangan diberikan air minum sekitar 15 menit atau 20 menit. Sampai dia agak kehausan. Ya kira-kira 15 menit lah, nggak usah terlalu lama betul. Nanti kalau lama-lama malah kehausan dia. Sekitar 15 menit. Kita puasakan 15 menit. Biarkan dia makan dulu, nah setelah itu baru kita berikan. Gitu. Biasanya reaksinya apa Pak? Ya biasanya kalau dulu-dulu sih, dulu waktu saya baru-baru, itu saya terkejut juga. Saya pakaiin antisep seperti ini, kok malah banyak yang mati. Ya nggak banyak betul lah, ada yang mati lah gitu, atau 10 atau 15 gitu kan. Jadi saya tanya dengan kawan yang berpengalaman, Pak saya vaksin pakai antisep kok malah mati. Kan nggak semuanya Pak. Iya memang. Kenapa? Itu yang bakal membawa penyakit. Dia sudah ada virus gitu loh. Jadi kita berikan itu kalau dia mati, yaitu yang mati itu nanti yang bakal bawa penyakit yang bawa nular. Gitu. Jadi enak kita singkirkan saja. Jangan sampai ada penularan. Seperti itu. Oh, berarti ini untuk antisipasi agar supaya tidak terjadi penyebaran penyakit, kan gitu. Jadi rekan-rekanku semuanya ya yang ingin mencoba mempraktekkan ya silahkan saja. Ya kemungkinan besok saya praktekkan langsung atau nanti saya cari waktu
ini juga ya pemberian vaksin juga ya harusnya sudah diberikan. Cuman kalau yang trip kemarin sudah saya berikan, kalau yang ini belum. Ini di setiap minggunya saya ada DOQ yang harus saya rawat karena ini untuk penambahan indukan. Karena di Jambi untuk saat ini banyak sekali yang meminta bibit, jadi saya masih kewalahan di indukan. Di setiap minggunya kami juga netas itu untuk penetasan untuk mengganti indukan karena indukannya juga sudah uzur ya, sudah tua. Nah, rekan-rekanku mungkin hanya itu. Haruskah, pertanyaan tadi, haruskah DOQ itu divaksin? Ya, kalau jawaban saya ya harus. Karena ya itu tadi, sumber-sumber penyakit sekarang kan banyak. Walaupun toh kita perawatan detail, pengurusan secara detail, pemberian pakan minum terkontrol ya. Kalau untuk vaksin itu harus gitu. Nah, jadi rekan-rekanku mungkin hanya itu tadi sedikit sekelumit tentang puyuh apakah perlu divaksin atau tidak ya. Jawaban saya iya, perlu untuk kesehatan. Kitanya saja vaksin kan gitu. Ya, rekan-rekanku semuanya mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai tentang informasi DOQ apakah harus divaksin, ya itu tadi jawaban saya. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf ya. Salam ceketer untuk para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.